Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari beberapa teman kita. Langsung aja akan aku bacain ya. Yang pertama dari Mbak Sri. Mbak, tahu kan aku punya riwayat penyakit apa? Kalium. Nah, kemarin tuh aku udah mau kena Mbak, udah pada nggak enak rasanya, jalan pun susah. Tapi pas lihat aplikasi Mbak di TikTok, ucapkanlah sholawat Jibril. Alhamdulillah, pagi sembuh dalam hati. Ucapin itu terus dan bilang, ya Allah, sembuh, kasihan anak-anak dan suami kalau aku sakit. Kemudian aku tanya, masih kumat gak sakitnya? Alhamdulillah udah enggak Mbak, pokoknya setiap ada masalah apapun dan lagi bener-bener buntu banget ya sholawat aja. Bener loh Mbak, aku selalu ingat apa kata Mbak dulu, sholawat kalau ada apa-apa, alhamdulillah. Jadi ceritanya Sabtu lalu kita nggak ada sama sekali, cuma ada 15.000, itu juga buat beli beras plus racik sayur asem. Nah, suamiku bilang cari pinjaman mah ke siapa gitu, soalnya saya takutnya hari Minggu besok nggak dapat uang. Nah, pas hari Minggu tuh bener-bener bingung mana paket data habis, mau WA ke siapapun nggak bisa, dan mau telepon suami pun HP-nya rusak. Alhasil aku tuh sholawat dari pagi, siang, sore sampai lagi nonton Leslar aja pun sholawat. Sampai suami datang malam sekitar jam 8 dan alhamdulillah suami ngasih uang 800.000. Saya tanya dari mana, dia jawab dari Bang Jai. Saya tanya lagi, kamu minjam? Kata dia enggak, ini upah saya kerja minggu lalu, harusnya dapat 1,3. Cuma ada utang 500.000. Ya udah, aku nggak marah, aku pun tahu, malahan aku bilang nggak apa-apa, utamakan bayar utang, rezeki insya Allah ada. Jadi intinya sholawat itu real Mbak, aku udah ngerasain dari dulu. Mbak bilang ke aku, Masya Allah benar, udah pokoknya andelin Allah aja, dahsyat ya. Iya Mbak, di saat sakit pun aku pun gitu sholawat tuh. Masya Allah teman-teman, ayo sholawatan, jangan males-males sholawat ya. Pokoknya satu persatu nanti masalah kita beres, urusan kita beres. Kalau sakit ya sakitnya akan diberi kesembuhan lebih cepat. Lanjut cerita berikutnya dari Mbak Dini. Assalamualaikum Kak, mau kasih testi nih Kak. Aku lihat video TikTok Kakak pas lebaran dulu. Pas banget aku lagi ada masalah sama suami. Setelah itu aku lebih sering bersolawat. Alhamdulillah hati makin tenang. Walaupun belum ada titik terang, Masya Allah masalah aku sama suami. Tapi di balik ujian yang datang, Allah kasih aku jalan lain. Aku dapat interview kerja di salah satu rumah sakit di daerah aku. Ingat banget yang sering kakak omongin, Allah itu mengabulkan doa kita dari apa yang kita butuhin dulu. Sekarang aku yakin setelah ini pasti Allah beri aku petunjuk untuk selesaiin masalah aku sama suami. Amin. Makasih ya Kak, mohon doanya juga dari kakak supaya masalah kami cepat selesai sama-sama. Tuh Masya Allah teman-teman. Benar, Allah itu pasti mengabulkan doa, tapi Allah akan mengutamakan yang lebih penting dulu buat kita. Makanya kalau ada teman-teman yang punya doa belum dikabul nih, kok belum dikabul ya? Sebenarnya bukan belum dikabul. Pertama, Allah akan mengkonversi dulu. Kita lagi butuh apa? Kita minta jodoh misalnya. Ternyata kita lebih butuh keselamatan. Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita misalnya rezeki dalam bentuk pekerjaan atau dalam bentuk uang dan segala macam teman-teman. Dan pada waktunya nanti kalau udah pantas dikasih jodohnya sama Allah, seperti itu ya. Lanjut kita ke cerita berikutnya dari Mbak Husnah. Assalamualaikum kakak, semenjak aku lihat IG kakak tentang sholawat, alhamdulillah lidah ini asik bersolawat aja. Udah gitu dagangan mulai rame, langganan udah ada yang balik lagi. Tuh mana yang dagang, ayo teman-teman baca solawat. Solawat apa yang dibaca terserah, bebas, nggak ada solawat khusus, terserah. Mau baca solawat yang paling pendek sekalipun insya Allah bisa. Misalnya sholawat ala Muhammad. Dan pada waktu itu kalau teman-teman ikutin cerita aku bisa sampai dapat rezeki untuk beli mobil cash sesuai dengan harapan dan doa-doa aku dan suami. Itu kita bacanya sholawat Jibril setiap hari tuh 5.000 sampai 7.000, pernah sampai 10.000 tapi nggak sering. Lanjut ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mel. Perkenalkan, saya Erlin dari Bandung. Waalaikumsalam, Mbak Erlin. Mbak, setahun yang lalu saya buka YouTube. Kebetulan lihat YouTube Mbak tentang keajaiban sholawat. Lalu saya mendalami. Alhamdulillah Mbak, hari ini saya dihitbah tanpa pacaran. Sesuai doa saya, kriteria jodohnya saya sholawatin terus. Makasih ya Mbak, lewat Mbak saya kenal sholawat. Semoga Mbak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan diberkahi sama Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya banyak kemudahan, rezeki ngalir terus, dan doa-doa yang diijabah berkat sholawat. Waalaikumsalam, Masya Allah Mbak, sholawat apa yang dibaca dan gimana cara ngamalinnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad minimal 1000 kali Mbak, sholawat munjiatnya kadang-kadang. Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya, amin ya robbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak Erlin. Masya Allah, tuh teman-teman mana yang kepengen nikah, ayo sholawat. Sholawat apa sih? Terserah, sholawat kan ada banyak. Mau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sholawat Jibril itu adikku sendiri, itu ketemu jodohnya, sampai sekarang udah menikah, itu dia bacanya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad 1000 kali minimal setiap hari. Dia baca di atas motor sambil perjalanan ke kantor dan pulang kantor. Kalau Mbak Erlin tadi bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sholawat apapun, yang penting teman-teman jangan ganti-ganti. Kayak misalnya gini, hari ini baca sholawat Jibril, terus seminggu kemudian lihat testimoni orang baca sholawat munjiat misalnya, berhasil, akhirnya ganti sholawat munjiat. Jangan kayak gitu, tapi bener-bener difokusin gitu loh. Satu misalnya maunya sholawat Jibril, ya udah itu terus dibaca terus sepanjang hari. Jumlahnya terserah, kan nggak ada patokan dalam bersholawat ya. Cuman kalau aku kasih saran, dimulai dari jumlah yang sedikit dulu, dicicil dulu dari hari pertama misalnya 100 atau 50 sholawat, besoknya 100 sholawat, besoknya 150 sholawat. Dicicil dari jumlah yang sedikit biar lama-lama jadi kebiasaan. Karena kalau langsung banyak nanti ujung-ujungnya capek, doanya belum dikabulin, terus ngungkit-ngungkit, terus nyalain Allah, terus jadi ngerasa doanya nggak dikabul-kabulin, ngerasa yang diperlakukan tidak adil oleh Allah. Itu parah banget kalau sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, aku ada satu cerita lagi. Ini cerita dari yang teman aku ya teman-teman. Itu beliau itu baca sholawat terus beliau baca. Beliau punya satu keinginan, yaitu berkumpul kembali dengan keluarganya, dengan anak-anaknya di Jakarta. Tapi karena keadaan ya belum bisa, jadi masih di sini, tinggal di Tarakan. Dan kemudian beliau terus baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, terlalu banyak keinginannya, pengen kumpul keluarga, pengen ada juga salah satu keinginannya pengen pindah rumah kontrakan yang lebih baik gitu. Kalau bisa, karena tempat kontrakan beliau yang sekarang itu di pinggir kali kecil gitu. Terus menurut beliau kurang nyaman lah gitu, dan beliau pengen banget rumahnya tuh yang kalau bisa yang satu rumah yang nyaman lah buat tempat tinggal gitu kan. Dan Masya Allah, beliau sholawat aja, segala hajat, segala keinginan ya jadi doanya beliau. Dan Masya Allah, beliau dapat tempat tinggal yang lebih baik lagi. Itu ditawarin sama kenalan dari suaminya beliau untuk tempatin aja rumah itu perumahan teman-teman, tempatin aja gitu. Cuma karena beliau nggak mau cuma-cuma, orangnya tuh nggak mau yang gratis gitu aja, jadi beliau pengen bayar. Dan cuma bayar 500.000 loh, itu bisa tempatin tempat satu rumah yang nyaman gitu loh teman-teman. Masya Allah banget. Jadi Allah memang pasti mengabulkan doa, cuma kitanya sabar, dan Allah akan berikan yang lebih penting dulu. Jangan seperti yang si ibu yang aku ceritain ini, beliau lebih membutuhkan tempat tinggalnya dulu. Pada saatnya nanti kalau udah pantas, kalau udah waktunya, pasti akan dipertemukan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dan bisa kembali tinggal di Jakarta gitu. Masya Allah banget teman-teman. Ayo baca sholawat, jangan males-males, baca setiap hari. Kalau misalnya nggak mau pakai tasbih ya nggak apa-apa, yang penting di hati itu terus baca. Pakai tasbih digital itu kan nggak harus. Cuman kalau aku pribadi, aku selalu pakai tasbih digital supaya aku tuh semangat bacanya dan selalu ingat udah berapa sih, kurang berapa hari ini, seperti itu. Oke teman-teman, makasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lelah bersolawat. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.